Halo semua, saya banyak sekali mendapat pertanyaan di mana Yesus berkata, "Gue Tuhan, sembah gue dong." Jadi saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan di mana Yesus berkata, "Saya Tuhan, sembahlah saya." Oke, kita mulai aja ya. Nah, sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya mau nanya nih ke teman-teman yang bertanya di mana Yesus berkata, "Saya Tuhan, sembahlah saya." Kalau saya tunjukin ayatnya ke kamu, apakah kamu mau langsung menyembah? Apa? Nggak mau? Kalau nggak mau, ngapain nanya begitu? Gimana? Mau langsung nyembah gak? Ah, udahlah. Kalau kamu cuma mau nanya doang, mending kamu nggak usah nonton ini. Gimana? Mau ya? Oke, saya tunjukin ayatnya. Kita baca bareng ya. Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Oke, kita udah baca ya. Gimana? Ada kan? Mau menyembah sekarang? Apa? Yang ngomong iblis. Nah, betul itu. Di Alkitab, yang suka minta-minta disembah itu iblis, bukan Tuhan, bukan Sang Pencipta. Jadi kalau kamu mau menyembah yang minta-minta disembah, silakan nyembah iblis. Jelas kan ayatnya iblis minta disembah? Ayo dong. Kan tadi kamu maunya menyembah yang minta-minta disembah. Ya kan? Tuh iblis udah minta-minta disembah tuh. Gih, nyembah iblis sana. Gimana? Mau nyembah iblis? Udah kapok belum nanya yang aneh-aneh? Sekarang udah sadar ya, yang suka minta-minta disembah itu iblis, bukan Tuhan. Tuhan mah nggak ngemis-ngemis minta disembah. Paham ya? Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman baca ini nih. Ini yang terjemahin bukan saya ya. Saya cuma bacain aja. Al-Quran Surah 51 ayat 56. Sumbernya quran.kemenak.go.id. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Gimana? Jelas gak? Jadi Allah yang di Al-Quran menciptakan manusia gak? Oke, kalau kamu berpikir bahwa ayat ini maksudnya Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan hanya beribadah kepada Allah, berarti kamu berkata Allah nggak mampu kun fayakun, nggak mampu jadilah maka jadi. Masih gak ngerti ya? Menurutmu Allah bikin jin dan manusia supaya hanya beribadah kepada Dia aja kan? Tapi kamu tahu kan ada jin kafir dan manusia kafir? Jin dan manusia yang gak beribadah kepada Allah. Ada kan? Banyak kan? Berarti Allah gagal kan? Kun fayakun. Jadilah jin dan manusia hanya beribadah kepada Allah. Gagal. Banyak jin kafir, banyak manusia kafir. Udah gagal, suruh kalian bunuh orang kafir dalam kurung di medan perang lagi. Kesian. Coba baca lagi yang benar ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah mengaku bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia, cuma berusaha agar jin dan manusia beribadah kepada Dia. Paham ya? Jadi kalau kamu maunya beribadah, sujud menyembah kepada yang minta-minta disembah, ya itu pilihan kalian, iblis atau Allah. Itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan yang ada di Alkitab nggak ngemis-ngemis minta disembah. Oke? Paham ya? Nah, untuk pertanyaan di mana Yesus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, Tuhan yang disembah Musa. Yuk kita baca ini dulu yuk. Ini saya kutip dari terjemahan Barulai. Kalau ada kata Allah di situ, maksudnya bukan Allah yang di Al-Quran ya. Allah di situ cuma kata aja.
cuma gelar, bukan nama. Oke? Kita baca ya. Keluaran 3 ayat 13. Kemudian Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Teman-teman paham gak apa yang Musa tanya? Musa tanya nama Tuhan Allah yang ada di Alkitab. Oke? Kita lanjut baca ya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Oke? Namanya siapa? Aku adalah Aku. Jelas ya? Aku adalah Aku. Bahasa Ibraninya adalah Ehyeh Asher Ehyeh. Bahasa Yunaninya adalah Ego Eimi. Paham ya? Nah, di mana Yesus pernah mengaku bahwa Dia adalah Aku? Di mana Yesus pernah mengaku bahwa Dia adalah Ego Eimi? Perhatiin ya. Markus 6 ayat 50, Lukas 6 ayat 20. Ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus berkata, "Ego eimi, me phobeiste." Aku adalah Aku, jangan takut. Yohanes 4 ayat 26. Ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, "Ego eimi, o lalonsoi." Aku adalah Aku yang sedang berbicara kepada kamu. Yohanes 18 ayat 5-6. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ketika mereka mencari Yesus, Yesus menjawab, "Ego eimi, Aku adalah Aku." Markus 14 ayat 62, Lukas 22 ayat 70. Ketika Yesus ditanya, "Apakah kamu adalah Mesias?" di dalam sidang Mahkamah Agama, Yesus menjawab, "Ego eimi." Masih belum cukup? Kita lanjut ya. Yohanes 6 ayat 35. "Ego eimi o artos tes zoes." Aku adalah roti kehidupan. Yohanes 8 ayat 12. "Ego eimi to phos to kosmo." Aku adalah terang dunia. Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat 9. "Ego eimi etura." Aku adalah pintu. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 14. "Ego eimi o poimen o kalos." Aku adalah gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 25. "Ego eimi e anastasis e zoe." Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. "Ego eimi e odos kai e aletheia kai e zoe." Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 5. "Ego eimi e ampelos e alitine." Aku adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 13 ayat 19. "Aku mengatakan kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa ego eimi, akulah Aku, akulah Dia." Yohanes 8 ayat 24. "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa ego eimi, bahwa Aku adalah Aku, akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Bagaimana? Cukup ya? Yesus adalah si ego eimi, si Ehyeh Asher Ehyeh. Si Aku adalah Aku yang disembah oleh Musa. Si ego eimi ini datang bukan untuk ngemis-ngemis minta disembah. Si ego eimi ini datang sebagai manusia untuk kasih kamu contoh bagaimana seharusnya kamu hidup sebagai manusia. Dia itu bukan Tuhan yang ngemis-ngemis minta disembah. Dia juga bukan Tuhan yang menyuruhmu menjadi binatang biadab yang membunuh orang lain dalam kurung di medan perang demi Dia.
Dia adalah Tuhan yang menyuruhmu menjadi manusia yang benar. Bagaimana seharusnya kamu bertingkah laku sebagai bapak yang benar, sebagai anak yang benar, sebagai bos yang benar, sebagai karyawan yang benar. Yaitu supaya kamu menjadi manusia yang mengasihi manusia lain seperti dirimu sendiri. Dan jika kamu ikut Dia, kamu juga akan bangkit dari kematian, seperti Dia bangkit dari kematian. Karena untuk itulah Dia mati disalibkan, untuk bangkit dari kematian, untuk memberikan kamu kehidupan. Siapapun kamu, kamu pasti mati. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan jika kamu mau bangkit dari kematian. Oke, sekarang saya udah kasih tahu di mana Yesus mengaku bahwa Dia Tuhan. Dan sekarang, saya mau memberitahukan kepada kamu apa yang Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bagaimana teman-teman? Yesus mengundangmu untuk datang kepada Dia, karena Dia mau memberikan kelegaan kepadamu. Apakah kamu mau menerima undangan Yesus? Kalau kamu mau menerima undangan Yesus, ikutin doa ini sekarang ya. Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Amin. Besok, kamu mulai baca Alkitab ya. Mulai bacanya dari Matius. Dan kamu cari gereja untuk dibaptis ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus, si ego emi, si ehye asyir ehye, si aku adalah aku, memberkati kita semua.